teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita kembali membahas soal wawancara untuk tes P3K tahun 2023. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita langsung aja ya baca ke soal nomor 1. Apa pendapat Anda tentang isu-isu atau teori konspirasi terkait pandemi COVID-19 dan vaksin yang selama ini beredar di media sosial? Oke, ini tuh soal zaman COVID ya teman-teman, yang mana WHO udah mengatakan kalau kita udah bebas dari COVID teman-teman. Nah, di sini pada dulu ya, pada zaman COVID itu kan ada banyak berita hoax yang beredar, yaitu ada microchipnya di dalam vaksin ya teman-teman. Dan COVID itu hanya akal-akalan nakes maupun pemerintah ya teman-teman. Nah, jadi di sini bagaimana pendapat kita dalam menanggapi isu-isu ini teman-teman. Untuk A, B, C, dan D, nah di sini kita eliminasi aja langsung ke jawaban yang bernilai 1 teman-teman. Yaitu adalah yang D ya, saya tidak terlalu mempedulikan isu-isu atau teori konspirasi tersebut. Nah ini poinnya ada 1 teman-teman. Jadi ini bersikap apatis ya terhadap isu yang beredar teman-teman. Nah jadi di sini kalau kita apatis, isu-isu tersebut ya bakalan tetap muncul terus. Bahkan bisa nantinya dipercaya sama orang awam ya yang nggak ngerti teman-teman. Nah kemudian poin 2-nya kita eliminasi adalah yang B teman-teman. Yaitu setiap membaca sebuah isu atau teori-teori konspirasi, saya akan mengirimi berita tersebut ke grup dan bertanya kepada teman-teman saya apakah berita tersebut benar atau tidak. Saya senang berdiskusi dengan teman-teman sehingga saya lebih mudah menilai kebenaran dari isu yang ada. Nah ini tuh sebenarnya apa ya? Kurang tepat ya teman-teman. Jadi ketika kita menghadapi isu-isu dan teori konspirasi itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam berpikir. Nah jadi semua orang itu bebas berpendapat selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Jadi, sebagai individu yang bijaksana, kita harus mampu menyaring semua informasi yang kita terima, mencari kebenarannya, dan tidak sembarang menyebarkan informasi sebelum kita tahu kebenarannya, teman-teman. Nah, makanya opsi B ini tidak tepat karena sama saja kita menyebarkan isu padahal kita belum tahu kebenarannya, teman-teman ya. Makanya opsi B itu poinnya 2. Jadi tersisa antara A dan C nih teman-teman. Nah untuk nilai paling tinggi itu adalah opsi A teman-teman ya. Opsi A, nah ini nilainya paling tinggi. Yaitu isu dan teori konspirasi akan selalu ada. Kitalah yang harus bijak menyikapinya dengan berusaha untuk menyaring semua informasi yang kita terima, mencari kebenarannya dan tidak sembarang menyebarkan informasi sebelum kita tahu kebenarannya. Kemudian kalau yang C, nah yang C itu adalah isu-isu tersebut hanya mengacaukan penanganan pandemi saja. Saya selalu gemas dengan isu seperti itu dan sering beradu komentar di sosmed agar mereka lebih teredukasi dan tidak mudah percaya seperti isu-isu lainnya. Nah, kurang tepat ya kalau kita berdebat di sosial media itu hanya menimbulkan konflik baru aja, teman-teman. Makanya di sini poin 4-nya itu adalah di opsi A. Lanjut ke soal nomor 2. Di masa pandemik seringkali dilakukan pengetatan kegiatan masyarakat sehingga ASN diminta untuk WFH. Bagaimanakah Anda akan menyikapi kebijakan ini sementara di rumah anak dan istri atau suami Anda juga membutuhkan perhatian Anda? Oke, di sini kita eliminasi dulu ya poin 1-nya, yaitu adalah yang D, teman-teman. Saya lebih memilih WFA karena saya tetap bisa bekerja dari rumah tanpa harus bolak-balik ke tempat kerja. Nah, jadi di sini tuh kita selain WFA itu ada kerja di kantor juga ya, teman-teman. Nah, makanya yang D ini kurang tepat ya, makanya poinnya 1. Kemudian poin 2-nya adalah yang C, teman-teman ya. WFA memberikan banyak keuntungan, selama ini saya lebih banyak menghabiskan waktu di kantor. Semenjak WFH, saya bisa lebih banyak bertemu keluarga dan jam kerja juga lebih fleksibel. Yang utama adalah pekerjaan saya tetap selesai tepat waktu, teman-teman. Oke, jadi yang C ini menurut aku kurang tepat. Nah, tersisa A dan B, teman-teman. Oke, jadi meskipun kita melakukan WFH ya, seorang ASN itu tetap harus patuh pada jam kerja yang berlaku. Nah, jadi tidak sepatutnya kita memanfaatkan WFH untuk bekerja lebih santai atau tidak taat dengan aturan yang berlaku, teman-teman. Nah, jadi di sini poin tertingginya adalah yang B.
Nah, tetap patuh ya pada aturan walaupun dia menjalani WFH ya. Jadi saya akan memberikan pengertian kepada anak dan istri untuk memberikan saya waktu untuk bekerja dengan semaksimal mungkin sesuai jam kerja yang sudah disepakati dan mengurus keluarga di luar jam kerja. Nah, gitu. Karena kan nggak 24 jam kerja ya, teman-teman. Pasti ada waktu renggang atau quality time bareng keluarga. Seperti itu. Nah, poin tiganya itu adalah yang A. Sebagai bentuk bela negara, saya di pandemik, saya akan patuh pada kebijakan pemerintah untuk akan WFH. Sama WFH, saya akan menyesuaikan diri dan membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Nah, jadi sebenarnya A dan B itu jawabannya beda tipis, teman-teman. Cuman yang B itu lagi-lagi lebih spesifik. Jadi untuk jawaban soal-soal seperti ini, pilihlah jawabannya lebih spesifik. Kenapa spesifiknya di sini? Kalau yang B itu kan patuh pada pemerintah. Sedangkan yang E itu nggak ada, cuman dia sebagai bentuk bela negara aja. Makanya kita cari jawaban yang lebih spesifik lagi. Makanya opsi B itu merupakan opsi dengan nilai paling tinggi. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Apakah yang akan Anda lakukan di hari pertama Anda bekerja sebagai P3K di instansi yang Anda lamar? Oke, lagi-lagi kita eliminasi jawaban dengan nilai terendah. Nah, nilai terendahnya itu adalah yang D ya. Saya akan duduk menunggu rekan yang lain mengajak saya untuk berkenalan. Jadi ini tuh lebih bersifat ke pasif, teman-teman. Jadi kurang aktif ya jawabannya. Coba kita eliminasi lagi yang bernilai 2. Yaitu yang C, teman-teman. Saya sudah mencari tahu informasi tentang bidang kerja saya sejak jauh-jauh hari, sehingga di hari pertama saya sudah siap bekerja. Jika ada yang masih belum saya pahami, saya akan bertanya kepada senior. Nah, ini poinnya 2 ya, teman-teman. Nah, tersisa A dan B, teman-teman. Nah, pada hari pertama kerja, maka seharusnya kita menemui atasan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri dan meminta arahan. Jadi, setelahnya baru kita berkenalan dengan rekan satu ruangan ya, dan rekan satu unit kerja. Jadi, kesan pertama itu sangat penting untuk membangun sebuah hubungan kerja yang baik. Nah, jadi kalau yang C itu makanya poin 2, teman-teman, sebenarnya bagus juga ya. Cuman kan dia udah paham semua tupoksinya. Cuman di sini kalau kita kemarin aku masa orientasi ya, baru masuk tes CPNS ya. Pertama menghadap ke atasan dulu, kemudian berkenalan, orientasi ruangan dan sebagainya supaya kita menguasai juga hubungan baik dengan mereka semua, teman-teman. Makanya di sini poin 4-nya itu adalah yang mana, teman-teman? Yang B ya, yaitu menghadap ke atasan saya, memperkenalkan diri dan meminta arahan darinya tentang visi misi, susunan organisasi, rincian tugas-tugas, sistem kerja, dan aturan yang berlaku, teman-teman. Nah, ini penting banget. Dan lagi-lagi opsi B ini jawabannya lebih spesifik. Kalau yang A itu poinnya 3, yaitu saya memperkenalkan diri kepada rekan seruangan dan mengamati proses kerja serta bertanya tentang sistem, pola, tugas, dan yang harus saya lakukan. Nah, jadi yang A dan B itu beda ya, teman-teman. Kalau yang A itu langsung dia ke rekannya. Sedangkan kalau yang B itu ke atasan dulu ya, teman-teman. Nah, atasan tuh harus tahu pegawainya ya. Kemudian baru kita ke rekan-rekan kerja, ruangan unit ya, dan orientasi ruangan segala macam, teman-teman. Makanya di sini poin tertinggi itu adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, lanjut ya ke soal nomor 4. Bagaimana Anda akan menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika selama Anda bekerja? Oke, lagi-lagi kita eliminasi poin terendahnya, yaitu yang D, teman-teman. Saya akan terus mengucapkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam macam suku budaya, namun tetap satu. Oke. Itu poinnya 1 ya, teman-teman. Alasannya kenapa nanti aku jelasin. Kemudian poin 2, yaitu adalah yang C, mengucapkan selamat tiap hari raya keagamaan, saling berkunjung ke rumah teman saat hari raya, berbagi makanan hari raya. Nah, ini poinnya 2. Kemudian tersisa A dan B, teman-teman. Kira-kira poin tertingginya itu yang mana? Oke, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu ya, teman-teman. Nah, kita lihat yang A itu bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan, bersikap baik dengan semua orang, tidak saling curiga atau menolong, mengedepankan diskusi jika ada perbedaan pendapat. Nah, sedangkan yang B itu memastikan tempat kerja memiliki tempat ibadah untuk semua agama, tidak membuat acara di hari libur keagamaan, memastikan semua teman yang berbeda agama tidak didiskriminasi. Oke, jadi opsi B dan C itu hanya bersifat insidental ya. Artinya apa? Yaitu hanya di saat tertentu saja. Jadi, sedangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu harusnya diterapkan setiap hari dan terwujud dalam perilaku kita sehari-hari, karena itu
jawaban yang paling tepat itu yang poin A, teman-teman. Karena ini dilakukan setiap harinya ya, teman-teman. Jadi kalau yang seperti acara agama itu kan hanya hari-hari tertentu ya. Kemudian mengucapkan selamat hari raya keagamaan seperti itu ya, dan juga tadi mana nih mengucapkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam macam suku budaya namun tetap satu. Nah, tapi di sini tidak terlihat actionnya, teman-teman. Actionnya itu tidak ada. Nah, jadi makanya sedangkan yang A itu lebih ada actionnya, yaitu kerjasama dalam menyikapi sebuah permasalahan, bersikap baik dengan orang, tidak saling curiga atau menolong, dan mengedepankan diskusi untuk mendapatkan hasil yang baik, teman-teman. Makanya ini jawaban yang paling tinggi poinnya. Jadi sebenarnya selain mencari jawaban yang spesifik, harus terkandung juga jawaban yang ada aksinya, teman-teman, actionnya gitu ya. Jadi jangan hanya diucapin aja tapi udah ada aksinya di sini. Makanya opsi A itu poinnya paling tinggi. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke, lanjut ya ke soal yang terakhir. Kita baca bareng-bareng. Bagaimana Anda akan menerapkan fungsi ASN sebagai perekat bangsa dalam kehidupan sehari-hari? Oke, di sini kita eliminasi lagi yang nilainya 1. Ditanya adalah bagaimana kita menerapkan si perekat bangsa. Nah, kalau yang D, saya akan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini agak kurang nyambung ya, teman-teman, agak rancu. Oke, kemudian poin 2. Poin 2 itu adalah yang C. Tidak terlibat dalam politik praktis, tidak melakukan tindakan KKN, dan mengedepankan toleransi. Nah, itu poinnya 2. Kenapa aku jelasin nanti. Oke, tersisa A dan B. Kalau yang A melayani masyarakat dengan sepenuh hati, mempertahankan netralitas, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang B itu bersikap baik kepada rekan kerja, atasan, dan semua orang yang ada di lingkungan dan tidak membeda-bedakan atau memilih-milih teman. Nah, ASN itu, ini aku jelasin ya, ASN itu memiliki fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya tentang ASN. Nah, agar dapat menjalankan fungsi tersebut yaitu sebagai perekat bangsa, maka ASN itu harus memegang prinsip nilai dasar. Apa itu? Salah satunya mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan publik, mengakui persamaan hak dan mempertahankan netralitas sehingga agar dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Nah, mempertahankan netralitas, jadi ini nggak memihak ke siapapun ya teman-teman. Jadi ini dia bersifat netral ya, bersifat netral sehingga tidak terjadi yang namanya perpecahan bangsa. Kemudian mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai Pancasila ini sangat banyak sekali dan sangat baik sekali untuk diterapkan ya teman-teman. Nah, juga melayani masyarakat dengan sepenuh hati supaya ya apa kan tujuannya lagi-lagi sebagai perekat bangsa teman-teman. Makanya di sini poinnya 4 paling tinggi yang A. Kalau yang B bersikap baik kepada rekan kerja, ini bukan ya teman-teman ya, nggak masuk ke dalam konteks si soalnya teman-teman. Kalau yang C juga tidak terlibat dalam politik praktisi, sebenarnya bukan ya teman-teman, bukan itu. Kemudian yang D juga jelas. Jadi yang di sini yang paling jelas itu adalah yang A, yaitu mempertahankan netralitas. Jadi tidak memihak ke siapapun. Tidak memihak ke suku A, suku B, ras A, ras B, agama A, agama B, tidak ya teman-teman. Jadi bersikap netral seperti itu. Oke, 5 soal dari aku. Semoga cukup ya dalam persiapan P3K kalian. Dan semoga tahun ini kalian lulus semua. Dan untuk bergabung ke tryout Sobat P3K gampang banget teman-teman. Udah aku cantumin linknya di description box aku, jadi tinggal diklik aja. Selain itu untuk ebook P3K Bidan terbaru udah ada teman-teman. Untuk pemesanannya boleh via WhatsApp, dan nomor WhatsAppnya udah aku cantumin di description box aku. Dan sekian dari aku, terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.